Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa asyuruhu syukra man ufiya minal bala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi tasallahu bihi fadaila, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjah, bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Hidayah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tentang adab pertemanan dan juga adab ketika kita bersama dengan khalayak, bersama dengan masyarakat umum. Terakhir kemarin, jika kita bercengkrama atau bercakap-cakap, ngobrol sama orang, jangan sering-sering kita menceritakan keutamaan diri kita, atau keutamaan anak kita, atau keutamaan keluarga kita. Ngobrol dari hari ke hari, ngobrol dari waktu ke waktu, yang diomongin diri kita terus. Orang yang dengerin pasti jengah, orang yang dengerin pasti bosen. Asal ketemu sama dia, misalnya Pardi, misalnya Pardi, asal ketemu sama Pardi, yang diomongin pasti dia udah jalan-jalan kemana keliling dunia. Asal ketemu sama Darkum, pasti Darkum ngomongnya anaknya aja yang dia ceritain. Jadi yang diceritain semua kesuksesan atau keistimewaan dirinya. Jangan, ini bikin orang jengah, bikin orang malas dengerinnya. Nah, kita harus jaga sikap. Kalau perlu kita jadi pendengar yang baik, biar dia yang ngomong kita dengerin aja. Jangan sering-sering menceritakan tentang keutamaan diri kita, tentang keutamaan keluarga, keutamaan anak. Jangan, orang pasti akan bosan dengarnya. Itu yang perlu kita perhatikan pada pembahasan kemarin. Nah, yang berikut ini juga perlu diperhatikan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa la tatasanna' tasannu'al mar'ati fit tazayyuni. Wa la tatasanna' dan janganlah engkau berhias tasannu'al mar'ati sebagaimana berhiasnya perempuan fit tazayyuni dalam perhiasan. Wa la tatabaddal ibtidal al-'abdi dan janganlah engkau menghinakan diri ibtidal al-'abdi dengan rendahnya seorang hamba. Ini sikap yang berikutnya terhadap kenalan atau orang umum, khalayak ramai. Kalau kita mau kumpul mereka, jangan kita bersolek, jangan kita dandan sebagaimana dandannya perempuan. Lah perempuan ketemu sama orang umum aja dandan menor dilarang, apalagi laki-laki. Dan laki-laki si perawatan, skincare banjong tahu skincare banjong, skincare kukunya apa, pedicure kukunya, nanti semuanya pokoknya dirawat, rambutnya di rebonding. Laki-laki begitu. Ya, orang perempuan aja nggak boleh pengen kumpul rame-rame atau kumpul ketemu arisan dan berhias berlebihan, itu nggak boleh. Yang boleh kalau depan suaminya, depan suaminya silakan. Lagi depan suami orang, perempuan aja nggak boleh, apalagi laki-laki. Semuanya didandanin. Kalau pengen ketemu orang, pokoknya jangan sampai kelihatan kulitnya kusam, jangan. Laki-laki, perempuan aja nggak boleh. Ya, semuanya berhias seperti perhiasan atau berhias seperti bagaimana perempuan berhias, itu tidak boleh. Meskipun demikian nggak boleh juga kita merendahkan diri kita sehingga kelihatan kayak orang umel, nggak boleh juga.
Jangan merendahkan diri kita sebagaimana rendahnya hamba saya. Jadi bagaimana tawasud kemarin, moderat, jangan terlalu dandan amat, tapi juga jangan meremehin penampilan. Ya, itu kalau katanya nggak boleh berhias, susah semua pakai kaos oblong aja, mana pada bolong kaosnya, keteknya bolong, belakangnya ada bolong. Kaos kalau digantung mulu bu, kan lama-lama bolong ya. Gantungannya bukan pakai hanger, pakai gantungan yang paku tuh, karatan lagi, kan bolong belakangnya. Masih dipakai aja, jangan. Yang elok, yang enak dilihat, yang pantas dilihat sama orang umum dan nggak jadi bahan pembicaraan. Tapi juga jangan dandan banget kayak orang perempuan. Jangan benar-benar selalu memperhatikan itu. Pokoknya kalau saya kayaknya kalau nggak pakai blow on, kayaknya nggak ini. Blow on atau blow on bu? Ablas on. Rasanya ngajar, saya ngaji depan lekar kalau nggak pakai blow on, makin blow on, blast on. Ada yang begitu, nggak boleh. Jangan. Ini justru merendahkan diri kita. Ini pesan. Orang tuh ada aja yang diomong pasti. Yang namanya orang umum, halayak, di Ustadz malam ini beda rahmat, pasti diomongin itu adanya. Tapi nggak boleh juga kelihatan dekil kumel. Ustadz jelek amat. Besok ini Ustadz bininya sudah perhatiin baju pada kusut, ngaji kagak digosok dulu, nggak boleh juga. Jadi jangan yang merendahkan diri kita, tapi juga jangan terlalu berhias bagaimana perempuan berhias. Ini diperhatikan saat kita ada di halayak atau di hadapan orang umum. Wa tawaqqo kafratal kuhli, dan wa tawaqqo, dan jagalah engkau kafratal kuhli, dari banyak bersifat. Kuhl itu sifat itu celak. Orang Jawa bilang bukan sifat terpuji, sifat tercela, bukan sifat celak. Kalau orang Betawi apa ngomong ini? Sifat mata celak. Kalau Jawa celak, celaan kalau Jawa. Kalau Betawi sifat, tapi bukan sifat terpuji, sifat tercela, bukan ya. Yang dipakai buat di mata itu. Jangan banyak pakai sifat mata atau celak. Wal israfi, dan juga berlebihan. Wa tawaqqo kafratal kuhli wal israfa. Wal israfa dan berlebihan fitihni di dalam minyak rambut. Wala taluha fil hajati, dan juga janganlah engkau derang-derang kalau itu mohon terlalu sering memohon fil hajati, dalam banyak kebutuhan. Berikutnya, jangan sering-sering pakai sifat mata, celakan. Justru sifat mata itu sunnahnya Bapak Ibu, kalau kita mau tidur. Ibu pernah lihat saya pakai celak? Gak pernah kan? Kalau pengen tidur pakai celak, sifat. Kalau pengen pakai sifat, nanti mau tidur pakai sifat. Sunnahnya ketika mau tidur. Ya, jadi pengajian ya bolehlah sekali-kali. Ya kalau tanggal 1 Suro misalnya pakai celak, kan beda kris mah. Jadi bukan nyambut kris, nyambut celak 1 Suro. Setahun sekali boleh, tapi jangan sering-sering. Biar tiap pengen sholat pakai celak, mata sampai pada hitam itu. Nggak boleh sering-sering pakai celak, jangan. Sekali lagi tadi, walaupun sunnah ada tempat-tempatnya. Ada beberapa sunnah-sunnah yang memang diperbolehkan, dianjurkan pada waktu tertentu, tapi di waktu tertentu itu dilarang, nggak boleh. Itu malah timbulin omongan orang, pasti menimbulkan omongan orang. Ini orang pakai celak, apa sunnah Nabi, apa matanya beler. Jadi kayak orang baok nih, orang mabok. Jangan berlebihan pakai celak. Sunnahnya pakai celak itu ketika tidur, ya mau menjelang tidur. Jangan juga berlebihan pakai minyak rambut, ya sampai lengket banget itu minyak. Pokoknya laler kalau itu nempel. Saking ini dan berminyaknya. Bang, itu rambut minyak banget. Banyak banget minyaknya, berapa kilo? Jadi ya boleh dimakan, jangan pakai minyak banyak-banyak.
Begitu juga wala taruha fil hajat, jangan kita kalau punya kebutuhan, kalau punya satu keperluan, ini mintanya ini dengan mendesak, minta sama orang, ketemu, tiap ketemu sama Bang Bayi bilang, Bang, itu pinjemin saya apa Bang, itu goloknya, besok ketemu Bang, goloknya mana, pinjemin lagi, besok ketemu lagi, ngomong goloknya katanya mau kasih saya Bang, jangan, itu golok contohnya, atau hal-hal yang lain. Hal yang lain kita memang butuh, tapi jangan sering-sering, jangan kita minta kepada orang ini dengan permintaan yang mendesak. Jadi orang seperti dipaksa sama dia atau terus-menerus diteror. Ya Bang tidur di telepon, mana goloknya Bang? Besok ketemu lagi tanyain, mana goloknya Sasamin? Semuanya ditanyain, jangan. Wala tusyajji' ahadan ala dzulmin, dan janganlah engkau membuat berani ahadan seseorang ala dzulmin, atas penganiayaan atau kezaliman. Wala tu'allim ahadan, ini bisa dibaca tu'allim, bisa dibaca tu'lim, tapi lebih enak tu'lim. Kalau itu apa? Tu'allim ya. Wala tu'allim, dan janganlah mengajarkan atau memberitahukan ahadan seseorang min ahlika, dari istrimu, wa waladika, dan anakmu, fadlan an ghairihim, lebih-lebih dari orang lain, apalagi terhadap orang lain. Jangan engkau memberitahukan miqdaro malika. Ada yang baca miqdaro malika, ada yang membaca miqdaro malaka, artinya beda. Miqdaro malika, ukuran hartamu. Kalau dibaca malika, banyaknya hartamu. Ada yang baca miqdaro malaka, ukuran sesuatu laka yang kau miliki. Maksudnya bisa harta, bisa juga keutamaan-keutamaan yang lain. Fainahum in ra'auhu qalilan, karena sungguhnya mereka, karena sungguhnya manusia ketika melihat hartamu sedikit, kunta, maka hinalah engkau alaihim, di atas mereka. Wa in ra'auhu katsiran, dan apabila mereka melihat katsiran, banyak hartanya, hartamu lam tabluk, maka tidak akan mencapai engkau ridhohum, akan kepuasan mereka waktu sama sekali. Ini istri sama anak jangan pernah dikasih tahu gaji kita, Pak. Jangan kasih tahu gaji. Udah terlanjur Ustaz. Udah terlanjur, semua ATM yang megang istri. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu, ATM-nya dikasih istri. Ada. Bikin kaos terus tulis sablonnya, ATM ada di istri. Saya yakin nggak ada perempuan yang deketin. Dipegang sama istri semua yang kalian. Jangan. Di sini kalau kita baca miqdaro malika, kita orang laki-laki nih, kita jangan pernah memberitahukan ukuran sesungguhnya harta kita, gaji kita berapa tuh jangan. Pertama, kalau istri atau anak kita tahu, akhirnya melihat kita melas, ya Allah Bapak, kasihan banget. Akhirnya begitu melihatnya Bapak. Jadi istri melihat istri melihat kita kayak melihat anak yatim. Kalau kecil, iya, kalau kecil, ya Allah kasihan banget suaminya. Begini, saya pengen ngapa-ngapain jadi susah. Ya orang gajinya segitu doang. Nah kalau gede, tidak pernah dan tidak akan pernah bisa bikin puas. Tidak akan pernah bikin puas. Gede, taruhlah ketahuan saldo tiap bulan masuk rekening itu 20 juta misalnya, itu nggak bakal bikin puas. Pasti bini, Pak, papa panggilnya 20 juta, pantas papa ya, Pak, itu ada yang jual rumah buat investasi, kan kita udah punya Bu, ya kan, buat anak kita belum beli lagi rumah, nggak bakal bikin puas. Pak, ini ada mobil keluaran terbaru bukan listrik nih mah, pakainya pakai minyak goreng misalnya, ini lebih bagus katanya. Tapi kalau pemuda nggak bakal bisa bikin puas. Jadi jangan sampai memberitahukan jumlah pendapatan kita kepada istri. Ini kalau dibaca malika, kepada istri dan anak-anak, pasti anak-anak jatuhnya melas sama kita kalau kita dikit. Dan kalau kita banyak, anak-anak dan istri itu pasti tidak akan bisa terpuaskan dengan gaji kita. Maunya apa aja dibelanjain, pasti begitu. Kalau dibaca malika, itu istri dan anak, apalagi orang lain Pak.
Kalau istri dan anak nggak boleh tahu, orang lain juga jangan sampai dikasih tahu. Nanti bapak melas. Orang-orang melas ini ya bapak. Ya begitu kita lewat dalam hati mereka ada orang nih, orang miskin lewat tuh. Kan kesian. Atau kalau banyak, dia taunya banyak nih. Ini saya nih M-Banking screenshot. Nih tiap bulan saya masuk 50 juta. Ditaruh di grup WA lagi. Ditaruh di grup WA. Itu kalaupun seperti itu nggak akan bisa bikin mereka puas. Ya tiap hari ada aja proposal datang. Proposal ini dari Karang Taruna buat 17-an. Besok yang proposal itu udah baru aja keluar, datang lagi proposal buat pembubaran panitia 17-an. Datang lagi proposal buat acara maulid. Datang lagi proposal buat acara Isra Mi'raj. Oh banyak, gak bakal bisa bikin puas. Jadi gimana? Rahasiakan saja. Ini kalau dibaca harta ya atau malika tadi. Kalau dibaca malaka, jangan beritahukan keunggulan atau derajat pencapaianmu kepada istri, apalagi pada orang lain. Malaka ini bukan hanya harta tetapi juga selain harta, ilmu misalnya. Alhamdulillah saya mengaji sama ustadz tiap malam minggu, itu alhamdulillah semua bisa kita amalkan. Saya mah bisa saya amalin, ya bangun malam, ya subuh jamaah, semua udah saya amalin. Gak usah diceritain yang begitu sama orang, sama istri juga jangan, apalagi orang lain. Begitu juga selain harta misalnya tadi ilmu, selain harta misalnya pengalaman rohani, istilahnya ahwal, pengalaman rohani. Setelah ngamalin Yasin Fadilah misalnya, setiap malam itu pasti ada yang bangunin dan disuruh sholat tahajud. Alhamdulillah sudah istiqomah 40 malam nggak pernah putus tahajud. Dan paginya pasti aja ada yang nganterin duit misalnya. Jangan ceritain ke istri, jangan ceritain ke orang lain. Itu kalau yang hebat-hebat seperti itu, jika orang lain tahu, dia pasti tidak akan bisa membuat kita puas. Ya ada aja, mungkin malah sinis, atau mungkin malah ya minta kita jadi gurunya dan lain sebagainya. Itu kalau pencapaian baik. Tapi kalau pencapaian yang buruk, tadi melas tadi, jatuhnya malah kita dikasihani sama mereka. Mereka nggak hormat kepada kita, maka malah mereka memandang kita dengan pandangan hina. Yang ngaji ke sono kemari tapi baca Fatihah belum bisa misalnya, ngaji ke sono kemari tapi subuh masih kesiangan, malah dihinakan kita. Jadi gimana? Diem aja kan. Pokoknya yang sudah didapat baik itu harta maupun selain harta, itu dari pemberian Allah, itu kita simpen aja. Jangan semua orang kudu tahu, tuh jangan. Ini cara-cara kita supaya harga diri kita di hadapan khalayak umum atau di hadapan orang pada umumnya ini masih tetap terjaga. Wajbuhum min ghairi unfin, wajbuhum, dan jauhilah mereka min ghairi unfin, dengan tanpa kasar. Walin lahum, walin, dan bersifat lembutlah lahum kepada manusia, min ghairi dhufin, dengan tanpa lemah. Hindari, jauhin di sini maksudnya jaga batas orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau tahu ada orang maksiat, tahu tetangga kita atau sekitar lingkungan sekitar kita ada orang yang memang belum bisa berhenti dari maksiat, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Tetapi pesan Imam Ghazali, walin alaihim, walin lahum, bersifat lembutlah kepada mereka, jangan bersifat kasar. Tetap meskipun tetangga kita masih bergelut dengan yang haram-haram, masih bergelut dengan maksiat, tetap kita harus bersifat lembut, jangan kasar. Gak boleh kalau kita lewat depan rumahnya sengaja kita lemparin kaleng kerupuk, gak boleh. Kalau mau kerupuknya boleh sih, gak boleh kalau dia panggil kita melengos, gak boleh. Itu malah justru membuat Islam tercemar. Ngaji, udah tahunan ngaji, kemudian ada orang maksiat dipanggil melengos, justru nanti yang jelek Islam. Ini ngaji segitu, ngaji kok jadi sok suci, malah begitu. Itu gimana? Bersikaplah kita kepada mereka dengan sifat yang lembut, tapi tetap jaga jarak.
Tetap di sini wajibhum, berjaga jaraklah dengan mereka, jangan terlalu dekat, tapi juga jangan kasar terhadap mereka. Hadirin sekalian, Nabi Musa aja, yang Nabi itu, Nabi Musa aja diperintahkan oleh Allah dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu udah pol-polannya orang yang bijak. Nabi Musa yang Nabi suruh dakwah kepada Fir'aun yang udah kafir yang tingkat tinggi, itu disuruh wa qula lahum qawlan layyina. Musa Harun, wa qula lahu qawlan layyina, dan berbicaralah dan ngomonglah kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan ucapan yang lembut. Itu Nabi yang mulia. Dua orang ini, Nabi Musa dan Harun, disuruh ngomongnya lembut kepada orang kafir yang udah kafirnya udah tahuan, bukan cuma nyembah pohon dia ngaku Tuhan. Fir'aun yang dosanya atau kafirnya udah sedemikian dahsyat, ini tetap harus diberikan kelembutan dalam tutur kata oleh Nabi Musa yang Nabi. Itu Nabi Musa. Nah, kita Nabi bukan, yang diajak dakwah juga bukan Fir'aun. Jadi gimana itu? Kita kan bukan Nabi. Yang kita ajak atau yang ingin kita ingatkan itu juga bukan Fir'aun. Ya salah-salahnya nggak kayak Fir'aun. Kalau Nabi Musa aja yang sedemikian mulianya seorang Nabi, dan Fir'aun yang sedemikian besar dosanya, itu disuruh diajak dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kita bukan Nabi, dan yang kita ajak kekufurannya atau maksiatnya itu pasti nggak kayak Fir'aun. Itu biasa-biasa saja, atau ya dosa-dosa yang sifatnya ini masih bisa ditolerir, karena dosa ada yang sebab dia nggak tahu. Tetap harus bersifat lembut, lahum, bersifat lembutlah pada mereka. Wala tuhazil amataka wala abdaka, dan janganlah engkau bercanda. Tuhazil itu amataka, dengan budak perempuanmu, wala abdaka, dan juga budak laki-lakimu. Fayasqutu wa qaluka, maka akan gugur wa qaluka, kewibawaanmu. Wa idza khasumta fatawakkal wa tahaffa min jahika. Ketika engkau bergaul dengan hamba sahaya atau bergaul dengan budak laki maupun perempuan, maka jangan sering-sering engkau bercandanya jangan keterlaluan sama budak, sama pembantu, bos sama pembantu, majikan sama pembantu. Kalau bercanda jangan berlebihan. Maksudnya gimana berlebihan? Ya bercanda sampai colek-colekan, atau bercanda sampai ketawa, ngakak, guling bareng-bareng. Jangan. Nggak ada wibawanya kita sama pembantu, nggak ada wibawa sama bawahan kita. Terus gimana? Harus sangar muka kita? Nggak juga, nggak harus sangar. Rasulullah SAW pernah ada seorang Badui, seorang Badawi, Arab Badawi. Ya orangnya jelek, hitam, tapi bukan budak. Ini orang merdeka, tapi orang Badui, orangnya jelek, hitam. Ini pernah, dan kenal baiknya Rasulullah senang sama orang ini, padahal orang jelek. Pernah satu waktu Rasulullah bercanda dengan dia. Ini sisi bercandanya Rasul, atau sisi dimana Rasulullah ini benar-benar dekat dengan umatnya. Ini orang Badui, lupa saya namanya. Jadi dia lagi jualan barang dagangannya. Nah, kemudian Rasulullah dari belakang ditutup matanya. Rasulullah bilang, siapa yang mau beli budak nih? Saya punya budak. Kata Rasulullah ini. Dia nggak tahu kalau yang meluk dari belakang itu Rasulullah. Pas dia tengok, senang dia. Masya Allah, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, saya mah nggak ada harganya. Dicari lagi sama orang yang kalau budak, orang mendengar, jangan ya Rasulullah, saya mah nggak ada harganya. Nah kalau engkau mungkin harganya tinggi banget, bercandain lagi tuh. Nah itu boleh. Rasulullah biasa bercanda gitu, bercanda sama orang, ya sama umatnya. Nah kalau di sini ini dengan bawahan, dengan anak buah,
Jangan kita sering-sering bercanda yang menurunkan derajat kita di mata mereka. Nanti nggak ada wibawanya, keseringan bercanda. Nanti di depan mereka kita sebenarnya lagi nyuruh, benar-benar tolong itu anterin anak-anak. Ya gara-gara sering bercanda, akhirnya dia nggak langsung menjalankan perintah kita karena tahu dia sering bercanda. Ini dijaga, jangan menurunkan derajat kita dalam pergaulan. Wa idza khasamta fatawaqqar wa tahaffaz min jahlika wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.